Seharusnya kita harus tahu, rasa ingin tahu tentang kehidupan pribadi kita, diri kita. Nah itu keponya baru keren. Jadi apa kepo? Kalau ditanya kepo itu harus tahu. Knowing every particular object. Jadi ingin tahu sesuatu objek, sesuatu perkara lebih mendalam. Itu kepo namanya. Nah sekarang tumbuhkan kepo itu. Ingin tahu siapa saya. Kepo enggak? Dari mana saya asal? Kepo enggak? Kepo. Apa tugas saya di sini? Kepo enggak? Kepo. Setelah ini saya ke sana, pulang kemana? Kepo enggak? Gimana caranya supaya saya pulang selamat, gak nyasar di pohon mangga? Kepo enggak? Kepo. Makanya saya dari kecil memelihara kepo itu. Nah kepo itu bahasa leluhur kitanya di tanah Jawa sering disebut dengan ilmu sangkan paran. Ilmu sangkan paraning dumadi itu ilmu kepo namanya itu. Karena ilmu itu adalah ilmu awal yang bisa menjawab seluruh persoalan hidup. Makanya kenapa persoalan hidup kita tidak terjawab? Satu masalah kita. Karena kita belum kepo tentang siapa diri kita. Yuk, kepo ya? Kepo ya? Saya ketika membaca ayat Quran dulu waktu kecil, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu seharusnya kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa saat itu kamu tidak melihat? Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyir. Karena saya kepo, saya nangis. Saya kalau baca ayat ini gak kuat, nangis. Karena ini adalah awal perjalanan spiritual saya. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, kata Allah, seharusnya saat itu kamu melihat, aku lebih dekat kepadamu. Tapi mengapa kebanyakan manusia tidak melihat? Wah, saya kepo. Keponya saya apa? Ya Allah, kalau saat nyawa di kerongkongan ini saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat ya Allah? Kepo. Dengan mata mana saya harus melihat ya Allah? Kepo. Kepada siapa saya harus belajar agar saat itu saya bisa melihat? Kepo. Kalau saya tidak bisa melihat ya Allah, bagaimana nasib saya saat itu? Kepo. Karena kepo itulah kemudian saya menangis. Saya takut dengan kematian dan saya berguru, terus berguru. Mencari tahu. Saya tanya kepada si A, nanti kalau saya mati, nanti gimana caranya saya supaya bisa melihat? Saya malah dimarahi, dimurtadin. Saya tanya kepada si B, nanti kalau saya mati, kata Allah saya harus melihat. Apa yang harus saya lihat? Malah saya dibilang musyrik, dibilang kafir, dibilang sesat. Itu jawaban yang saya dapat. Dan kemudian saya berhenti mencari. Saya protes habis kepada Allah. Dan saya minta dijawab oleh beliau sendiri. Karena beliau bersama saya lebih dekat kepada saya daripada urat nadi leher saya. Karena kalau bertanya keluar, jawabannya sama. Begitu. Saya disanggap salah.
saya dianggap murtad, saya dianggap sesat. Padahal itu pertanyaan yang sederhana. Kan itu pertanyaan lahir dari Quran. Kata Quran, ketika nyawamu sampai di kerongkongan nanti, saat itu kamu harus melihat. Padahal ketika mata ini tertutup, ketika sakaratul maut saya saksikan, tidak ada yang bisa melihat dengan ini. Berarti Allah sedang menunjukkan kepada kita, aku akan kasih satu penglihatan lain kepada kamu. Maka di Quran surat Ar-Rahman Allah mengatakan, ada dua penglihatan yang aku berikan kepada kamu. Satu penglihatan lahir, satu penglihatan batin yang disebut dengan penglihatan kolbu, penglihatan jiwa. Kalau matamu masih tertutup sampai kau mati, maka kamu akan mati dalam keadaan tertutup. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Pada saat itu ada sekelompok manusia yang berteriak kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Apa kata Allah di Quran? Fa innaha la ta'mal absyar, walakin ta'mal qulubul lati fis syudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaranmu. Yang buta adalah mata kalbumu. Apa yang kepo? Yang dikepoin oleh kita selama ini? Urusan orang. Pribadi orang. Bahkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Rasa ingin tahu kita luar biasa. Tetapi rasa ingin tahu pada diri sendiri sama sekali tidak ada. Pernah nggak bertanya, betulkah sholat yang saya lakukan seperti ini? Kenapa sholat yang saya lakukan tidak mengantarkan saya tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa saya tidak bisa sholat khusyuk ya? Katanya sholat itu hiburan. Kata Nabi. Katanya sholat itu hiburanku, kata Nabi dalam hadis. Tapi kok saya tidak merasa sholat sebagai hiburan? Saya merasa sholat sebagai beban. Pernah nggak kita kepo dalam urusan itu? Ketika kalian tidak pernah kepo dalam urusan itu, tidak ada bagian bagi dirimu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi malah kita merasa seakan-akan sudah tahu. Kenapa? Karena banyak orang yang mengundang saya. Ceramah di sini, ceramah di sini, ceramah di sini. Bayarannya sudah mahal. Hati-hati. Semakin Anda tidak tahu, kalau Anda tidak tahu, Anda akan semakin sombong. Seakan-akan Anda orang yang tahu. Itu orang yang tidak bisa ditolong. Orang yang bisa ditolong itu orang yang kepo. Yang mempertanyakan segalanya. Dan siapa yang mempertanyakan segalanya berarti dia problem based learning. Dia memulai pembelajarannya dengan problem. Problem itu menjadi base learning. Menjadi dasar dia belajar. Dan saya menerapkan PBL bukan di kelas, bukan pada mahasiswa. Saya menerapkan PBL pada diri saya sendiri. Dan saya tidak berani berbicara sesuatu yang saya tidak mengalami, yang saya tidak merasakan. Saya hanya bisa bicara apa yang saya alami, yang saya rasakan. Oke? Jadi seringkali kita menyebut rasa ingin tahu yang tinggi ini dengan istilah kepo. Bagus gak kalau gitu kepo? Bagus. Apa yang mau dikepokan oleh kita, itu letak bagusnya. Yuk sekarang pertanyakan. Bahkan jarang yang mempertanyakan, betulkah saya sudah iman? Apa ciri orang yang beriman? Pernah gak kepo begitu? Gak pernah. Kalau udah pakai kerudung, udah paling iman. Kalau udah pakai baju koko, apalagi pakai jubah, rada panjang dikit, ya pakai aksesoris lain, sorban ke, merasa sudah paling, wah. Coba dikepokan dulu.
Di Quran dikatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi orang beriman itu salatnya khusyuk. Tanya lagi, apa sih salat khusyuk? Allah jawab di Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu orang yang sudah mulaqu rabbihim, yang sudah jumpa dengan Tuhannya. Wa ilaihi raji'un, sudah balik di kehidupan yang sekarang pada Tuhan. Sudah kembali kepada Tuhan di kehidupan yang sekarang. Tanya pada diri kita, kalau begitu berhakkah saya mengaku orang beriman? Sholatnya masih mikir kemana-mana. Bahkan ketika sholat, sesuatu yang susah dicari, ketika sholat ketemu. Gunting yang hilang ketika sholat ketemu. Ketika tidak sholat susah. Begitu Allah, oh, dipinjam tetangga. Sudah diantarkan sih sebetulnya, diterima anak paling besar. Lalu diambil sama suami, karena suami mau motong-motong celana kolor. Sebetulnya gunting itu sudah diserahkan pada diri kita dan taruh di laci. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi sombongnya habis itu ketika ditanya, kamu nyembah siapa tadi? Nyembah Allah. Padahal nyembah. Tapi susah untuk ngaku, bukan? Ya, kan dari kecil sudah diajarkan untuk mengaku. Persoalan diaku atau tidak nggak pernah dipertanyakan, nggak pernah dikepokan. Dah? Saya ketika ada orang bilang, katanya kalau orang yang habis Quran itu akan masuk surga tanpa hisab. HP saya duluan kayak masuk surga. 30 juz hafal. Coba tanya HP saya. 30 juz. Ayat mana aja ngerti dia. Lalu kita menjadi sombong karena hafal. Padahal hafal itu dalam teori kognisi, itu adalah level keterampilan yang paling rendah. Kalau anak mahasiswa bilangnya itu C1. Dan hafal hari ini besok bisa lupa, bukan? Tapi kalau paham itu C2. Kalau paham itu beda, mengakar di sini. Makanya bagus kalau paham. Siapa yang paham pasti hafal. Siapa yang hafal belum tentu paham. Gitu. Jadi tahu ya, kepo sekarang ya. Oke. Bagus nggak kepo? Bagus. Mari kita terapkan kepo itu untuk urusan-urusan yang penting. Urusan orang lain, urusan harta orang lain, urusan pribadi orang lain, urusan rumah tangga orang lain, urusan yang lain. Stop. Jangan ingin tahu itu. Jadi kepo itu sebetulnya rasa penasaran yang tinggi yang menuntut seseorang mencari lebih banyak informasi baru mengenai sesuatu. Yuk kita mulai. Kalau kita mempertanyakan, apakah saya sudah beriman? Akan mencari informasi baru nggak? Akan mencari referensi baru nggak? Saya jamin. Terus kalian pertanyakan, akan sampai pada titik. Oh, ternyata Nabi Musa itu imannya itu bukan ngaku seperti saya. Ternyata Nabi Musa itu imannya itu ketika Allah sudah bertajalli di kesadarannya. Kan di Quran dikatakan, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu.
Itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Allah? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa, tapi lihatlah di kesadaranmu, karena aku ada di situ. Kemudian Allah bertajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Tuhan bertajalli, menampakkan diri kepada Musa. Kemudian Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Inilah awal aku beriman. Coba iman kita begitu? Iman kita begitu tidak? Kalau tidak begitu, patut nggak dikepokan? Oh, ternyata saya selama ini cuma ngaku-ngaku doang. Kata Quran, iman itu bukan begitu. Ini ada yang bagus juga di Quran. Umatnya Musa disuruh iman sama Allahnya Musa. Nih, umatnya Musa nih kepo banget. Bilangnya begini, hai Musa, bagaimana aku bisa iman sama Allahmu itu kalau aku belum bisa melihat dengan jelas? Kepo nggak itu? Kepo nggak? Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah 55. Tapi karena kita bacanya kecepatan, targetnya supaya one day one judge, sampai kita tidak kepo dengan ayat itu. Makanya saya tidak bisa seperti kalian ya. Satu hari satu juz, saya nggak bisa. Saya kadang-kadang satu hari satu huruf. Ya iya. Jadi saya mikirkan kenapa huruf pertama Quran ba, itu aja bertahun-tahun saya. Nggak lulus-lulus itu. Belum sin, belum mim, belum ba aja. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu, dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari Al-Quran. Makanya zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya orang bertakwa itu ciri pertamanya itu dia sudah bisa menangkap hudan, petunjuk dari kitab. Jadi sekarang patut dikepokan kan pada diri kita. Apakah saya layak disebut orang yang bertakwa? Sementara saya kalau baca Quran sama sekali tidak pernah mendapatkan petunjuk apapun. Patut dikepokan? Oke, satu. Katanya kata Quran, orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bisa mengimani yang gaib. Sedangkan Allah bilang di dalam Quran, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah mengatakan, memang aku ini batin, tapi aku juga lahir. Memang aku ini gaib, tapi aku juga nyata. Bingung apa tidak? Itu Allah sedang kasih tahu sama kita. Sepanjang kamu memandang Allah gaib, kamu hanya melihat Allah kegaiban. Tapi kalau kamu sudah memandang Allah nyata, kamu akan melihat Allah nyata, senyata-nyatanya. Jadi kapan yang gaib akan kita bisa imani? Kalau sudah nyata. Dan seterusnya itu, seterusnya. Nah, baru masuk ayat yang ke-6. Di situ baru cerita tentang ciri-ciri orang yang tertutup mata kolbunya. Dan ciri orang yang tertutup mata kolbunya itu dikatakan di dalam Al-Quran. Yang pertama, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Orang yang tertutup mata kolbunya, dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia tidak akan beriman. Karena ternyata ayat itu mengatakan ceramah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi beriman. Coba kalian berdiri depan pintu. Pintu terkunci. Berdiri aja depan pintu. Wahai pintu. Sebentar lagi saya akan memasuki rumah. Terbukalah. Bisa buka nggak pintu? Nggak bisa. Cara buka pintu itu harus pakai kunci. Kuncinya pun harus tahu cara memasukkannya. Masukkan anak kunci, prak. Buka, baru bisa masuk. Jadi artinya
supaya kita bisa mengawali iman, tidak cukup dengar ceramah, harus praktek. Karena Nabi Musa mengawali iman juga praktek, tidak mendengarkan ceramah. Itu yang pertama. Yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Jadi orang yang tertutup mata kolbunya itu, ya, dia punya kolbu tapi tidak bisa memahami. Dia punya kolbu tapi tidak bisa mendengar. Dia punya kolbu tapi tidak bisa melihat. Dia punya itu tapi tidak berfungsi sama sekali. Kepokan pada diri kita. Kolbu saya sudah begitu belum ya? Lanjut. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ciri orang yang tertutup mata kolbunya itu suka ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku jadi orang beriman. Gitu. Coba dikepokan. Jangan-jangan saya cuman ngaku. Apakah saya diaku? Coba, pernah nggak kepo gitu? Terus tuh ngajinya, ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka ini suka menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka ini setiap hari menipu dirinya sendiri, cuman mereka nggak sadar. Coba kepokan, jangan-jangan saya. Terus nih lanjut, nanti akan ketemu ayat yang ke-13. Tidak saya tuntaskan supaya kalian semuanya kepo. Jadi pulang dari sini dikepokan ya. Oke. Nah, ayat yang ke-13 luar biasa. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan pada mereka, nah siapa mereka ini? Nah, saya kasih tahu supaya kepo. Ayat 6 sampai 17 Quran surat Al-Baqarah itu cerita tentang orang yang tertutup mata kolbunya tapi ngaku-ngaku beriman. Itu sampai 17 tuh. Nah, ini ayat 13. Berarti masih dalam kerangka itu bukan? Oke. Nah, coba kita dengar kajian ini. Apabila dikatakan kepada mereka, nih kalau baca Quran, kepokan. Apabila dikatakan kepada mereka, jangan terus bacanya. Tanya dulu, siapa mereka? Itu cara baca Quran, kepokan. Siapa mereka? Siapa? Ya orang yang mengaku beriman, padahal dia itu masih tertutup. Iman sama Allah belum tahu Allah, iman sama malaikat belum tahu malaikat, ngaku aja. Jadi siapa mereka? Kita. Lu kali. Gua kagak. Siapa mereka ini? Orang yang mengaku beriman, padahal cuma ngaku saja. Panjang nggak? Bikin satu kalimat dari yang panjang itu. Siapa mereka? Ah, itu. Karena kita itu untuk jujur pada diri sendiri susah. Saya dulu untuk memasuki yang sebenarnya, ketika ditanya guru saya, mereka itu adalah orang-orang yang mengaku beriman, padahal mereka sesungguhnya tidak tahu yang dia imani. Guru saya bilang, siapa mereka? Saya ulangi lagi, yaitu orang-orang, kepanjangan kata guru saya. Satu kata, gak ada lagi pilihan. Saya langsung jempol, bagus. Berarti kamu sudah mulai jujur pada diri sendiri. Karena ini, syarat untuk menjadi orang yang tahu
Dan kita tahu bahwa kita tak tahu, kita harus menjadi orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Itu syaratnya. Dan ternyata kalau semua dikepokan, asik. Lanjut. Ulangi. Apabila dikatakan pada mereka, siapa mereka? Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Gitu. Mereka menjawab. Siapa mereka? Harus jelas. Nah, mereka menjawab lagi. Akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ini orang yang tidak tahu. Tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Karena sudah mengaku sebagai orang yang tahu. Ketika diberitahu, malah bilang yang memberitahu bodoh. Siapa mereka? Nah, jelaskan. Makanya ngaji itu tidak boleh membicarakan orang lain di belakang. Makanya saya tidak pernah membicarakan orang kafir di belakang. Enggak pernah. Orang kafirnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan Fir'aun di belakang. Fir'aunnya saya undang. Saya tidak pernah membicarakan setan di belakang. Nanti tambah mulia dia. Saya jadi terhina karena saya gibah. Menggibah setan. Makanya sebelum saya bicara setan, setannya saya undang dulu. Gitu. Saya terhindar dari gibah. Karena apa? Saya tidak pernah membicarakan di belakang. Selalu di depannya. Paham ya? Kepo ya. Lanjut. Ini agak saintifik ya hari ini kajian. Akankah berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Tapi Allah bilang, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tapi mereka tidak tahu. Pertanyaan dari saya, mengapa mereka tidak tahu? Jawab. Karena mereka tidak pernah menghidupkan rasa ingin tahunya. Ini harus balik lagi ke kajian tadi yang awal, yang judulnya tadi. Apa tadi? Jangan berhenti bertanya. Karena keingintahuan punya alasan sendiri untuk ada. Jadi rasa ingin tahu itu apakah ada pada setiap orang? Ada. Lalu kenapa dia menjadi orang yang tidak tahu? Karena rasa ingin tahunya dikubur dalam-dalam, dia puas menjadi robot, menjadi pengikut apa kata orang. Walaupun orang yang ngomong pun belum tentu benar. Ngerti sampai sini? Oke. Ngerti ayat ini? Oke. Lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Mengapa rasa ingin tahu itu penting? Saya tanya dulu. Penting gak rasa ingin tahu itu? Jawab dong. Ragu-ragu saya. Rasa ingin tahu itu penting? Digunakan enggak? Mas saya ragu-ragu terhadap jawabannya. Penting. Makanya saya ingin bertanya lagi. Digunakan apa tidak? Ya Allah. Saya bangun pagi saja. Ya. Saya lihat kabut. Kenapa terjadi kabut? Lihat pohon.
Kenapa daun itu bisa tumbuh ya di ruang kosong ini? Saya lihat apa saja, semua saya pertanyakan. Saya lihat lampu aja, kenapa bisa nyala? Waduh, itu bisa berlembar-lembar loh jawabannya. Kenapa lampu bisa nyala? Karena ada arus listrik. Apa itu arus listrik? Wah, itu. Oh, karena ada tegangan listrik. Apa tegangan listrik? Mengapa bisa terjadi tegangan listrik? Bagaimana cara pembangkit listrik membangkitkan tegangan listrik? Bagaimana energi potensial air dirubah menjadi energi kinetik? Bagaimana turbin bisa bergerak sehingga menghasilkan listrik? Bagaimana prinsip generator listrik? Saya tanya semuanya. Kalau saya kuliahkan, mencret kalian semua. Itu hanya melihat lampu nyala. Pernah nggak kalian lihat lampu nyala? Mengapa lampu menyala? Nah sekarang lampu pun macam-macam. Kalau dulu ada namanya lampu bohlam. Dalamnya pakai kawat wolfram. Menggunakan hambatan listrik yang kemudian digulung-gulung. Karena ada hambatan listrik kemudian berpijar. Pijarnya itu menimbulkan cahaya. Sekarang sudah bukan zamannya lagi. Lampunya Thomas Alva Edison yang dulu sudah tidak ada lagi. Sekarang sudah LED. Pernah nanya nggak? Ini model-model kayak gini ingin jadi orang beriman. Yang gitu aja nggak pernah ditanya coba.